Hai, Assalamualaikum sahabat Galeri Bahasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar. Sahabat, pernahkah kalian membaca cerita rakyat? Cerita rakyat bagaimana yang pernah kamu baca? Salah satu jenis cerita rakyat adalah hikayat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas apa dan bagaimana sebenarnya hikayat itu. Seperti cerita rakyat lainnya, hikayat memiliki banyak sekali nilai kehidupan dan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Jadi, simak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah, artinya kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dapat berfungsi sebagai cerita penghibur atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Ada pula hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat atau pesanan raja untuk membuat para musuh takut karena seolah-olah kerajaannya adalah yang paling perkasa. Hal ini biasanya untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Ada beberapa ciri hikayat yang sangat membedakan teks ini dengan teks yang lainnya. Antara lain, yang pertama, dalam hikayat banyak kita jumpai kemustahilan, hal yang tidak logis atau tidak bisa diterima oleh nalar. Misalnya, ada bayi lahir dan keluar dari gendang. Ada bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Ciri yang kedua, sifatnya yang anonim, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau nama pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita hikayat disampaikan secara lisan dan secara turun-temurun, sehingga tidak diketahui siapa orang pertama yang menceritakan kisah tersebut. Ciri yang ketiga, banyak sekali kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contohnya, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, kalimat tersebut mengandung arti bahwa sarung kesaktian yang diberikan raksasa mengandung kekuatan untuk mengubah wujud penggunanya. Kemudian ciri yang keempat yaitu istana sentris. Nah, ini menjadi salah satu kekhasan dari cerita hikayat sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Cerita ini seringkali bertema dan berlatar lingkungan kerajaan atau istana sentris itu tadi. Hal tersebut dapat dilihat dari cerita yang seringkali berkisah tentang tokoh kerajaan, misalnya pangeran, raja, patih, maupun prajurit istana. Kemudian ciri yang kelima adalah arkais atau kuno, yang artinya bahasa yang digunakan pada masa lampau. Seringkali bahasa dalam hikayat sudah jarang atau bahkan sudah tidak digunakan dalam berkomunikasi pada masa kini. Sehingga ketika kita membaca hikayat, kita sering bingung menangkap maksud dari cerita tersebut. Karena memang banyak kosakata yang sudah tidak digunakan lagi di masa kini. Misalnya, contoh kosakata lampau yang digunakan dalam hikayat antara lain hatta, syahdan, sebermula, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke struktur hikayat. Sama dengan teks narasi lainnya, struktur dalam sebuah hikayat adalah yang pertama abstraksi atau pengenalan situasi. Pada bagian ini, biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh, dan informasi umum lainnya. Yang kedua, orientasi atau pengungkapan peristiwa. Di bagian ini, pengarang mulai mengenalkan konflik, menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita.
Struktur yang ketiga yaitu komplikasi, menuju pada adanya konflik. Di bagian ini, konflik mulai dipaparkan di dalam cerita, artinya terjadi peningkatan konflik. Struktur yang keempat yaitu klimaks atau puncak konflik. Di sini konflik mengalami puncaknya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan paling mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal menyelesaikan masalahnya, ditampilkan di bagian ini. Kemudian struktur yang kelima yaitu koda atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik itu tadi. Namun koda ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Karena ada pula hikayat yang akhir ceritanya diserahkan pada imajinasi pembaca. Jadi akhir ceritanya dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Selanjutnya kita bahas unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Yang pertama, tema. Tema adalah ide cerita atau gagasan yang mendasari suatu karya sastra. Tema dalam hikayat umumnya menyangkut masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, dan pendidikan sosial. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam berbagai peristiwa pada cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dalam hikayat dapat pula berwujud binatang. Misalnya hikayat Pelanduk Jenaka yang menggunakan tokoh binatang untuk melambangkan tokoh manusia. Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua. Ada tokoh sentral atau tokoh utama, yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, dan yang kedua tokoh periferal atau tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang kedudukannya bukan sebagai tokoh utama, tetapi diperlukan untuk mendukung tokoh utama. Misalnya saja di dalam hikayat Hang Tuah, ada menteri, ada hulu balang, ada dayang-dayang yang tampil dalam setiap peristiwa. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga. Ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menyampaikan nilai-nilai positif, sedangkan tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis yang menyampaikan nilai-nilai negatif. Kemudian bagaimana dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah, biasanya diperankan oleh orang bijak yang menengahi permasalahan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga yaitu latar. Latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar tempat yang kerap digunakan dalam hikayat selain istana antara lain hutan, laut, pelabuhan, dan pantai. Kemudian unsur yang keempat yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa pembentuk cerita. Sebagai salah satu jenis folklore atau cerita rakyat, alur hikayat tidak memiliki hubungan sebab akibat. Cerita diawali dengan suatu peristiwa dan berakhir dengan peristiwa lainnya tanpa terikat pada urutan waktu. Yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulis tersebut. Amanat dibagi menjadi dua, ada amanat tersurat, ada amanat tersirat. Yang pertama amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya, sehingga dengan mudah dapat dimengerti oleh pembaca melalui kalimat deskriptif jika itu berupa tulisan. Yang kedua, amanat tersirat yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur cerita. Amanat dalam hikayat umumnya tersurat dan terdapat pada bagian pertengahan atau bagian akhir cerita. Dari segi kebahasaan, hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat ditandai dengan yang pertama, penggunaan banyak konjungsi atau kata penghubung pada awal kalimat seperti maka dan ketika. Yang kedua, penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing karena lebih tua dari negara Indonesia. Contohnya, titah, mahligai, kemudian bejana, dan masih banyak lagi. Hikayat adalah salah satu karya sastra yang sangat padat akan nilai. Ada beberapa nilai dalam hikayat, antara lain yang pertama nilai religi.
yaitu nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta tidak dapat hidup sendiri. Yang kelima, nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan. Yang keenam, nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan. Demikian pembahasan hikayat kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.